Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Yosepani. Di sini saya akan mempresentasikan buku fisika kuantum yang saya buat sendiri, di mana buku fisika kuantum ini merupakan catatan-catatan ataupun kumpulan dari rekapitulasi segala materi yang telah dipelajari mengenai fisika kuantum pada semester tersebut. Jadi pertama itu kita masuk di bagian cover mengenai fisika kuantum yang ditulis oleh saya sendiri. Yang kedua itu adalah pengantar. Lalu kita masuk ke bab 1 mengenai radiasi cahaya adalah gelombang. Pada bagian ini dijelaskan secara singkat mengenai teori gelombang elektromagnetik pada radiasi dan juga menjelaskan bagaimana radiasi elektromagnetik itu dapat dipahami sebagai gelombang yang diwakili oleh sekumpulan osilator harmoni. Jadi secara umum akan membahas tentang energi gelombang elektromagnetik yang berpengaruh pada parameternya, karakteristik gelombangnya, amplitudo dan frekuensi gelombangnya, dalam memahami bagaimana radiasi itu adalah gelombang. Untuk bab 2 itu menjelaskan tentang mengenai kesulitan teori gelombang radiasi. Pada bab ini kita membahas tentang beberapa percobaan yang memberikan bukti bahwa cahaya yang kita miliki diakui sebagai fenomena gelombang, mempunyai sifat-sifat yang biasa kita alami berasosiasi dengan partikel. Secara khusus di bab ini menunjukkan bahwa dalam fenomena cahaya, energi cahaya tidak muncul sebagai amplitudo osilasi. Itu lebih tepatnya sebanding dengan frekuensi osilasi eksperimental yang akan disimpulkan melalui percobaan yang dipaparkan pada bab tersebut. Untuk bab selanjutnya itu bab 3 itu mengenai radiasi benda hitam. Pada bab ini akan khusus membahas radiasi benda hitam, terkhususnya fenomena yang diuji cobakan oleh fisikawan Max Planck mengenai radiasi benda hitam. Pada bab ini akan membahas tentang bagaimana radiasi benda hitam itu menurut hipotesis dari Max Planck dan beberapa ilmuwan lainnya yang mendukung teori Maxwell tersebut, seperti hukum Stevens-Boltzmann. Yang keempat itu mengenai hipotesis kuantum Planck dan lahirnya teori kuantum. Pada bab ini kita akan dibahas mengenai bagaimana hipotesis Planck tersebut melahirkan teori kuantum. Konsep kuanta yang dianggap oleh banyak fisikawan sebagai trik matematika. Dalam sebuah makalah yang diterbitkan oleh Planck menyatakan mempertimbangkan bagaimana poin paling penting dalam keseluruhan perhitungan energi terdiri dari sejumlah bagian yang sama dan digunakan konstansa dalam H. Jika terdapat n kuanta dalam model radiasi, energi tersebut adalah energi n dikali HV. Jadi di bab ini membahas tentang hipotesis kuantum Planck mengenai lahirnya teori kuantum. Yang kelima itu membahas tentang model atom Bohr, di mana di sini akan dijelaskan bagaimana model Bohr dalam penjelasan atom, yang dimana pada tahun 1913 Niels Bohr, fisikawan berbangsa Swedia, mengikuti jejak Einstein dalam menerapkan atau menerangkan hasil studinya mengenai spektrum dan atom hidrogen
mengemukakan teori baru mengenai sifat-sifat dan struktur atom. Jadi di bab 5 ini lebih terfokus pada model atom yang dipaparkan oleh fisikawan Bohr. Lalu kita masuk ke bab 6 mengenai dualisme cahaya gelombang. Dari bab sebelumnya kita telah membahas sifat-sifat gelombang dan partikel cahaya. Dengan pengetahuan kita saat ini tentang teori radiasi, kita dapat mengenai aspek gelombang dan partikel berikut dari cahaya radiasi. Pertama itu karakteristik gelombang, yaitu terpolarisasi, interferensi, dan difraksi. Sehingga pada bab ini kita akan membahas mengenai bagaimana gelombang itu menjadi dualisme cahaya. Yang terfokus pada bagaimana mengenai gelombang-gelombang yang dikatakan sebagai dualisme cahaya. Bab ini juga tetap berhubungan dengan bab selanjutnya seperti interpretasi gelombang materi pada hukum Bohr. Lalu kita masuk ke bab 7, yaitu mengenai persamaan Schrödinger non-relativistik, di mana pada bab ini berhubungan tentang bagaimana persamaan Schrödinger itu pada sifat non-relativistik, yang mana pada tahun 1926 Erwin Schrödinger mengatakan bahwa fungsi gelombang suatu sistem fisik dapat ditentukan sebelumnya jika energi total setiap diketahui. Ia merumuskan persamaan gerak untuk fungsi gelombang fisik yang disebut persamaan Schrödinger. Jadi pada bab ini akan berhubungan dengan persamaan Schrödinger yang dipaparkan oleh Erwin Schrödinger. Lalu kita masuk ke bab 8. Di bab 8 ini mengenai aplikasi persamaan Schrödinger pada sumur potensial atau kuantum. Jadi di bab ini akan membahas tentang bagaimana aplikasi Schrödinger itu pada sumur potensial kuantum, yang akan memaparkan sifat gelombang partikel memainkan peran penting dalam fisika, sehingga misalnya partikel yang terkurung dalam area berbasis kecil hanya dapat memiliki energi disket tertentu. Struktur suatu dimensi yang dibangun disebut sumur kuantum, struktur 2 dimensi disebut kabel kuantum, dan struktur 3 dimensi disebut titik kuantum. Maka di sini akan membahas tentang bagaimana struktur dimensi yang dimiliki oleh kuantum tersebut pada aplikasi persamaan Schrödinger. Selanjutnya bab 9 tentang sumur kuantum multidimensi. Pada bab ini kita akan membahas bagaimana sumur kuantum multidimensi itu, bagaimana sifat sumur kuantum pada multidimensi. Seperti terlihat pada gambar itu, seperti pada dimensi balok ataupun dimensi-dimensi lainnya. Lalu di bab 10 itu membahas tentang operator linear aljabar. Di sini akan dipaparkan mengenai operator-operator yang banyak digunakan dalam fisika kuantum seperti aljabar operator aljabar, operator Hermitian, nilai eigen dan vektor eigen, dan berbagai operator lainnya. Lalu kita masuk ke bab 11 yang membahas tentang Dirac-Bra atau CAD untuk notasi, di mana pada bab ini akan memperkenalkan
notasi bracket yang sering digunakan dalam persamaan-persamaan gelombang untuk mempermudah perhitungan gelombang, sehingga di bab tersebut akan membahas secara jelas bagaimana kegunaan Dirac, Bra, dan Ket itu notasi dalam persamaan-persamaan gelombang di fisika kuantum. Lalu kita masuk ke bab 12 tentang representasi matriks. Di sini membahas tentang bagaimana matriks tersebut digunakan dalam fungsi ataupun dalam persamaan-persamaan fisika kuantum dalam gelombang yang dibahas. Jadi di sini sama seperti notasi-notasi Dirac ataupun operator lainnya, di mana di sini membantu perhitungan dalam fisika kuantum menjadi lebih mudah. Yang ke bab 13 itu operator putar dan matriks Pauli. Di sini kita akan membahas bagaimana kegunaan operator putar dan matriks Pauli ini di dalam fisika kuantum, sehingga apa kegunaan dari matriks Pauli dan operator putar tersebut di dalam fisika kuantum. Lalu kita masuk ke bab 14 tentang dinamika dan gambar kuantum. Di sini akan dijelaskan bagaimana dinamika kuantum tersebut beserta gambaran-gambaran kuantum dalam beberapa keadaan, seperti di sini juga membahas mengenai operator evolusi waktu kesatuan, transformasi unitaritas dan vektor kesatuan, dan beberapa transformasi unitaritas dan operator yang keempat itu tentang gambaran Schrödinger di kuantum, 5 gambaran Heisenberg mengenai kuantum, yang keempat, yang keenam itu gambaran interaksi dan berbagai teori X nervous dalam kuantum. Yang bab 15 itu kita membahas mengenai osilator harmonik kuantum. Di sini akan menjelaskan bagaimana osilator harmonik yang terjadi pada fisika kuantum. Lalu kita masuk ke bab 16, di mana bab 16 ini mengenai teori kuantum hidrogen. Akan dijelaskan bagaimana teori kuantum hidrogen itu dapat mengklasifikasikan elektron berdasarkan jumlah energi yang dimiliki elektron dan mewakili elektron fungsi gelombang R yang memenuhi persamaan Schrödinger. Di sini akan berhubungan tetap dengan bagaimana persamaan Schrödinger itu terhadap koordinat bola, koordinat suatu kubus, bal, ataupun lainnya. Lalu kita masuk bab selanjutnya, itu bab 17 mengenai teori kuantum dua partikel berpasangan. Di sini akan menjelaskan bagaimana teori kuantum dalam partikel yang berpasangan. Lalu kita masuk ke bab 18 mengenai teori perturbasi waktu independen, yang akan menjelaskan teori gangguan waktu independen, prosedur penemuan korelasi terhadap nilai eigen yang tidak mensorot dan vektor eigen menjadi sebuah bagian disebut bagian tidak tergantung dari Hamiltonian dari sistem tertentu. Di sini akan membahas tentang teori-teori gangguan waktu terhadap gelombang-gelombang ataupun terhadap terhadap teori-teori di fisika kuantum.
Lalu kita masuk ke bab 19, itu teori gangguan terhadap waktu. Di sini juga masih berhubungan dengan bab sebelumnya, namun di sini gangguannya terhadap waktu, tetapi yang bab sebelumnya independen terhadap waktu. Bab 20 itu kita masuk lagi ke persamaan Schrödinger relativistik, di mana di sini akan tetap juga membahas tentang bagaimana persamaan Schrödinger itu dalam keadaan relativistik. Dalam fisika kuantum, persamaan Schrödinger itu banyak sekali dibahas. Jadi di sini kita akan membahas kembali tentang persamaan Schrödinger non relativistik. Lalu kita membahas di bab terakhir, yaitu sifat partikel identik. Di sini merupakan bab terakhir mengenai bagaimana sifat-sifat identik dari sebuah partikel. Terkhususnya sifat-sifat identik tersebut akan dapat berguna bagi perhitungan dalam fisika kuantum, ataupun bagaimana sifat-sifat partikel tersebut dapat mempengaruhi perhitungan pada fisika kuantum. Bab terakhir itu daftar pustaka, di mana buku tersebut terdiri dari tiga buku yang dimana dicampur aduk menjadi sebuah buku. Sekian dari saya, presentasi proyek saya. Mungkin banyak kekurangan ataupun masih banyak kesalahan dalam mempresentasikannya, jadi bila ada kesalahan dan tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.